rasanya kan berbunga-bunga. Oh, udah sempat sampai main ke rumahnya itu ya, Mo ya? Iya dong. Waduh, itu udah pergerakannya udah jauh loh, Mo, itu kalau orang. Ada gerakan. Oh, iya. Iya dong. Kan kita mau follow up. Follow up. Malaria. Malaria. Yang kedua, waktu terombang-ambing di tengah lautan. Waduh. Boleh dikatakan tertarik menjadi seorang imam, menjadi seorang romo ya, menjadi seorang pastor itu ketika masih kecil ya. Waktu itu seingat saya masih kelas 3 SD. Awalnya Yesus bertanya kepada Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Petrus menjawab, ya, aku mengasihi kamu, engkau. Setelah itu Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Hai semuanya, welcome to the one and only YouTube channel dari Komsos Gereja Filipus Rasul Paroki Kapuk. Bersama saya Alexander Santo, kita akan ngobrol-ngobrol santai hari ini dengan special guest kita. Tapi sebelum itu boleh dong dikasih like, subscribe, juga di-share videonya ya. Oke, balik lagi ke yang tadi udah saya sampaikan. Jadi kita di episode kali ini, jadi berharap ada episode selanjutnya ya. Oke, jadi di episode kali ini kita kedatangan special guest. Cluenya cowok, matang, single, but not available. Hari ini adalah kita merayakan 25 tahun pelayanannya sebagai seorang imam. Siapa lagi kalau bukan? Drum roll please. Boleh yang ada di sini biar kelihatan kerja. Romo Susilo Nugroho. Romo, apa kabar? Baik, sehat. Santo bagaimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji Tuhan, Mo. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kesehatan harta yang paling berharga ya, Mo. Betul, apalagi masa pandemi ini nampak sekali kamu tidak kena virus ya. Virusnya takut sama kamu ya. Mudah-mudahan, Mo ya. Santo, Saya sih belum cek. Santo orang kudus. Virus takut sama orang kudus. Ya. Oke. Berarti orang kudus sehat-sehat ya, Mo ya? Sehat. Oke, ngomong-ngomong mengenai 25 tahun, Mo. Itu kan waktu yang nggak sebentar ya, Mo ya. 25 tahun hampir mirip-mirip sama saya ya, Mo ya. Oh iya. Tahun muda. Gini, Mo. Jadi 25 tahun itu kan nggak singkat, Mo. Sebenarnya tuh dulu sebelum sampai ke 25 tahun ini, cita-cita Romo tuh emang jadi pastor ya, Mo ya? Atau gimana, Mo? Oh ya. Sebelumnya saya minta maaf ya. Saya pakai ini. Pakai face shield ini ya. Justru saya yang minta maaf, saya nggak pakai. Kalau sekarang saya yang minta maaf. Iya, karena kan anjuran protokol kesehatan. Betul. Supaya kita nggak droplet kan ya. Betul. Santo yang sehat tidak menjadi terpapar virus, ya kan? Ya, memang betul. Saya boleh dikatakan tertarik menjadi seorang imam, menjadi seorang romo ya, menjadi seorang pastor itu ketika masih kecil ya. Waktu itu seingat saya masih kelas 3 SD. Orang tua masih tinggal di daerah Jepara ya, Kabupaten Jepara. Dan saya tertarik karena pada waktu itu di gereja Jepara ya, itu romonya kan dari Paroki Kudus, ya Kudus Jepara di Jawa Tengah itu kira-kira ya 1 jam perjalanan lah. Nah, romonya itu dari Kudus datang ke Jepara naik Lambretta. Lambretta. Apa tuh mau Lambretta? Seperti Vespa. Kalau Vespa kan pantatnya gemuk. Bohai. Kalau Lambretta gimana? Kalau Lambretta itu pantatnya langsing. Oh. Dan bunyi Lambretta itu sesuai dengan namanya, Lambretta. Bread ya. Kalau Vespa kan agak halus. Kalau Lambretta bread. Nah, jadi Romo ini dari Kudus ke Jepara naik Lambretta pakai jubah. Jubah Romo. Pakai jubah seperti yang saya pakai begini dan kehujanan. Jadi basah kuyup. Nah, kami atau umat sudah menunggu kan. Sudah menunggu cukup lama, romonya datang basah kuyup. Masa romonya langsung basah kuyup mimpin misa kan nggak mungkin, pasti harus ganti dulu. Betul. Dong ya toh.
Ya, jadi nunggu lagi lah kurang lebih 15 menit baru kemudian mulai misa. Nah, peristiwa kecil itu rupanya begitu apa ya? Mengesan bagi saya waktu kelas 3 SD itu ya. Jadi dari situ saya jadi tertarik, kok pengen jadi seperti dia gitu ya, seperti Romo itu ya kan. Dia jauh-jauh dari Kudus ya, meskipun ya jarak kurang lebih 1 jam, naik lambreta, pakai jubah, basah kuyup kehujanan. Jadi sosok itu membuat saya terkesan gitu ya. Menginspirasi ya Mo ya. Inspirasi sehingga saya seperti klik gitu ya. Klik, aku pengen seperti itu. Nah begitu. Itu awal mulanya begitu. Kelas 3 ya Mo ya? Ya, SD. Coba kalau mau tanya anak sekarang ya, mau kelas 3 cita-cita jadi apa? Mau jadi selebgram Mo? Jadi YouTuber pasti Mo. Udah gak ada Mo itu. Luar biasa banget loh Mo. Iya. Terus Mo, kan kalau misalnya sebagai seorang imam kan emang udah 25 tahun ya Mo? Ya. Berbicara ini 25 tahun. Tapi kan sebelum itu kan pasti pendidikannya pun panjang ya Mo ya. Maksudnya sebelum mencapai ke 25 tahun itu ada tahun-tahun sebelumnya yang juga banyak pergulatan ya Mo ya. Itu pengalaman apa sih Mo? Cerita apa yang paling berkesan di selama masa pendidikannya Romo? Oke. Ya, yang lumayan berkesan waktu saya lulus SMP atau menjelang lulus SMP ya. Karena menjelang lulus SMP itu saya harus mengikuti tes masuk ke seminari menengah ya. SMA seminari ya, SMA seminari. Jadi biasanya tesnya itu waktu masih kelas 3 SMP ya. Selama kurang lebih 1 minggu tinggal di seminari bersama sekitar 300-an anak seusia saya pada waktu itu ya, kelas 3 SMP. Jadi dari 300-an itu selama kurang lebih 1 minggu tinggal di seminari menengah, tes wawancara, tes tertulis ya, setiap hari ikut jadwal itu ya, jadwal di seminari, dan akhirnya yang diterima kurang lebih 113 kurang lebih ya, seingat saya 113. Kemudian tidak langsung masuk kelas 1 SMA loh, itu masih kelas 0 dulu. Kelas 0 baru kelas 1, 2, 3. Ini tingkat SMA ya, seminari menengah. Nah, mengapa disebut kelas 0 atau KPP, kelas persiapan pertama? Karena untuk menyamakan otak dulu ya, karena kami kan berasal dari berbagai SMP ya. Beda-beda ya. Ada yang SMP kota, SMP desa, SMP negeri, SMP swasta, SMP swasta Katolik, SMP swasta umum ya. Jadi macam-macam ya, itu supaya disamakan dulu ya. Itu kelas 0. Nah, kelas 0 naik ke kelas 1 berguguran. Kelas 1 naik ke kelas 2 berguguran. 2 naik ke kelas 3 berguguran. Jadi yang di kelas 3 ini, yang tahun keempat itu tinggal 60. 60 dari 300 ya. Terus 113, 60. Nah, dari 60 ini memang lulus 100% ya. Cuman setelah lulus 100% itu yang melanjutkan ke seminari tinggi 40 yang saya ingat ya. Jadi yang 20 ke perguruan tinggi umum, yang 40 melanjutkan seminari tinggi. Kemudian dari 40 itu 25 ditabiskan menjadi imam dari berbagai macam tarekat, dari berbagai macam keuskupan. Nah, jadi dari 25 itu ada yang mundur 1. Jadi 24 ya. Dari 24 itu ada yang jadi uskup 1. Ya. Nah, jadi itu perjalanan di SMA seminari atau seminari menengah itu bagi saya ya sangat berkesan ya sampai sekarang, sehingga kami pun sekarang ada grup WA ya, grup WA seminari menengah ya. Nah, itu udahlah, kami kalau manggil satu sama lain, biarpun sudah jadi romo, biarpun sudah jadi uskup, biarpun sudah berkeluarga, punya anak, bahkan ada yang punya cucu, ada yang punya cucu, itu kami tetap manggil Bro. Bukan brabro, tapi manggil nama-nama yang
yang ini nama panggilan yang kadang-kadang ya yang kadang-kadang jorok, kadang-kadang jelek gitu kan ya. Tapi ya karena akrab kan ya. Nah, Ternyata itu. pastor bahkan uskup manusia juga ya. Ya. Oke Mo, berbicara mengenai masa-masa seminari itu kan berarti masa-masa Romo remaja ya Mo ya? SMA, umur-umur anak-anak cowok-cowok itu pada pacaran lah ya Mo ya. Romo ada cerita gak sih Mo tentang masa-masa itu? Maksudnya naksir-naksir gitu, ada nggak Mo? Ya tentu saja ada dong ya. Ada. Cuman ya saya nggak tahu apakah itu disebut pacaran atau tidak, tapi yang jelas ketika itu memang belum ada handphone ya, yang ada ya surat menyurat ya. Jadi ceritanya itu ada perkenalan ketika ada SMA dari luar berkunjung ke SMA seminari ya, dari situ perjumpaan, perkenalan, tukar menukar alamat, nah kemudian mulai kirim surat kan ya. Nah jadi ada jeda waktu kan, ngirim surat, nunggu balasan, balas lagi, kita ada jeda waktunya. Kalau sekarang kan tinggal handphone, langsung, ting, WA, ting, ting, ting. mau telepon, enak kan ya. Nah, jadi dari situ kemudian ketika liburan, ya main ke rumahnya, ya kan rasanya kan berbunga-bunga. Oh udah sempet sampai main ke rumahnya itu ya Mo ya? Iya dong. Waduh, itu udah pergerakannya udah jauh loh Mo itu kalau orang. Ada gerakan ya. Iya dong, kan kita mau follow up. Oke, terus gimana tuh Mo kelanjutannya? Ya kemudian ya seperti itulah, jadi surat menyurat, kemudian kalau libur main ke rumah ya, kemudian ya sempat membuat mau lanjut nggak ini, terutama pada tahun terakhir ya, kan tadi 4 tahun kan. Betul. Ya, tahun yang ketiga ini atau tahun keempat kelas 3 ini sebelum ada retret penegasan ya, retret penegasan itu memang ragu-ragu ini mau lanjut seminari tinggi atau tidak gitu kan. Dibuat ya. galau. Apalagi kan ini teman ini kan ngirimi saya ini buku-buku panduan UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi. Karena dia kan sudah duluan masuk ke perguruan tinggi karena beda ya, Ma, ya? Ya SMA di luar kan 3 tahun. Kalau di seminari kan 4 tahun ya. Berarti kan dia sudah duluan. Ya toh, padahal umur sama ya kan. Ya. Nah, kemudian pada saat retret penegasan itu kelas 3 SMA seminari itulah saya menemukan moto. Nah, motonya rugi tapi bangga. Ruginya apa? Ruginya ya biarlah saya tidak mendapatkan dia ya kan. Nah, tapi bangga karena saya bisa mendapatkan Tuhan Yesus. Ya gitu. Dapat dia yang lain ya, Ma, ya. Jadi bukan dia huruf kecil tapi dia huruf besar. Begitu loh. Luar biasa. Iya. Ya tetap ya mau ngerasain ya, Mo ya, manis-manisnya. Iya. Kayak orang pacaran gitu ya. Iya, dan itu bukan berarti lalu jadi bermusuhan loh ya. Enggak, ya sampai sekarang masih baik. Oh, masih kontak Mo sampai sekarang? Oh, masih. Dia sudah punya punya keluarga. Ya, punya baik. Hubungan baik, ya relasi tetap baik. Hubungan nomor 1 ya, relasi ya, baik. Jaga, ya, saling mendoakan ya. Begitu. Terus terkait dengan ini Mo, kan 0 sampai 25 tahun. Sekarang kita ngobrol posisinya Romo sudah sebagai imam. Ya. 0 sampai 25 tahun. Pasti kan drama-drama, pengalaman-pengalaman tuh banyak. Apalagi Romo kan pelayanan kan nggak cuma di sini kan, udah beberapa wilayah juga, beberapa tempat kan. Pengalaman apa sih Mo yang paling menarik dan di mana pengalaman itu? Ada 2. Boleh. Satu-satu Mo. Yang pertama waktu kena malaria. Yang kedua waktu terombang-ambing di tengah lautan. Waduh. Ini juga ya Mo ya? Iya, jadi mengancam. Waduh, itu sudah tinggal nama kalau waktu itu kalau misalnya tidak ada pertolongan dari Tuhan mungkin sudah tinggal nama gitu ya. Jadi yang pertama tadi yang malaria itu waktu saya tugas di pedalaman ya, tugas di pedalaman Kalimantan. Saya
mungkin karena kecapean ya, istilahnya habis turne. Turne itu artinya mengunjungi stasi-stasi. Ya kalau di pedalaman kan Masih stasi bentuknya, stasi banyak itu ya. Nah, sampai seminggu lebih kan itu ya, capek ya perjalanan darat, air ya. Sehingga mungkin drop ya. Saya kelelahan, kurang istirahat, sehingga mudah kena penyakit. Betul. Nah, waktu itu saya kena malaria. Waduh, tidak enak. Jangan sampai kamu kena malaria ya. Jangan. Iya, karena menurut informasi kan ada jenis, untung saya jenis kena malaria yang tidak ini apa. Ada yang lebih parah itu yang malaria gini. Bisa merenggut nyawa kita. Kalau sembuh terus agak error. Nah, gitu. Jadi ada tetap sisaannya gitu ya, efek Nah, untung saya bukan malaria yang itu. Ya. Saya malaria yang biasa. Jadi biarpun saya tidak mati, sembuh, tapi tidak error. Wah, kalau error bahaya kan? Bahaya, Mo. Iya, ya. Jadi itu waktu di Kalimantan ya? Ya pedalaman ya. Jadi waktu itu memang waduh nggak enak sekali ya. Kita lapar tapi nggak bisa makan karena pahit ya. Kepala sakit ya, pusing, badan itu demam tapi rasanya dingin. Badan panas ya, tapi rasanya dingin gitu, menggigil gitu ya. Aduh pokoknya nggak nyaman ya. Lalu waktu itu makan obat ini kloroquine. Oh iya. Hari pertama 7 pil. Langsung 7 pil. Hari kedua 6. Lalu 5, 4, 3, 2, 1. Lalu 1 gitu. Nah, semenjak itu saya suka yang pahit-pahit. Jadi empedu ular. Ekstrim ya. Air ini rebusan daun pepaya, ya kan? Pokoknya yang pahit-pahit lah, karena itu bisa memulihkan stamina kita ya. Katanya itu kan bisa supaya malaria tidak muncul lagi, tidak kambuh lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu saya tugas di satu pulau kecil gitu ya. Di mana nih, Mo? Di Kalimantan Selatan. Kalimantan juga? Nah, Kalimantan Selatan, di pulau kecil. Stasinya itu juga pulau-pulau gitu kan. Jadi harus nyebrang laut itu. Betul. Pulau. Naik speed itu ya. Speed itu penumpangnya seharusnya depan itu untuk 3 orang dengan motorisnya ya. Di belakang itu 4. Tapi ketika itu di depan hanya motoris dengan seorang ibu bawa anak bayi, yang di belakang saya dengan suami ibu itu. Cuaca bagus waktu berangkat. Begitu sampai di tengah laut gitu ya, di dekat Tanjung, namanya Tanjung Dewa ya. Itu tiba-tiba itu cuaca berubah jadi gelap. Dan hujan deras mendadak. Angin kencang, gelombang tinggi. Jadi waduh saya hanya berdoa saja. Ya Tuhan, kalau memang ini waktunya Engkau memanggil saya ya, saya pasrah lah ya. Saya berdoa Bapa kami Salam Maria. Dan saya tidak bisa duduk tenang karena sakit. Karena dihempas-hempas pasti pantat saya sakit kan. Berdiri juga nggak bisa karena ada atapnya. Atapnya tidak tinggi, jadi akhirnya setengah berdiri. Saya pegangan gini, setengah berdiri. Waduh, udah basah kuyup itu. Cuman motorisnya pinternya apa? Jadi dia mengikuti gelombang. Gelombang. Jadi gelombang tinggi itu dia di atasnya. Coba kalau dia di bawahnya habis lah. Ya. Nah itu. Jadi dan di Tanjung Dewa itu kalau sedikit ke pantai banyak karang. Kalau ke tengah, waduh gelombang makin kencang kan. Jadi dia harus bisa antara karang-karang dengan yang di tengah. Jadi harus bisa. Luar biasa. Akhirnya selamat sampai ke tepi. Itu dua pengalaman yang sangat mengesan ya, karena itu
taruhannya Nyawa ya, Mo, iya. ya. Antara hidup dan mati. Apa itu Jadi ya? pastor ini pekerjaannya taruhannya nyawa juga ya, Mo, ya. Ekstrim ya. Makanya puji Tuhan bisa melewati masa-masa itu ya. Yang satu bisa sembuh dari malaria, yang satu bisa melewati gelombang lautan yang ekstrim. Betul. Itu ya. Ya, harapan saya pada waktu itu sih Yesus berjalan di atas air gitu ya. Kok nggak ada Yesus yang berjalan di atas air ya? Ya sudah, berdoa saja gitu kan ya. Tapi ya puji Tuhan lah. Tuhan Yesus pasti yang menolong kami melalui motorisnya itu ya, sehingga bisa membawa speedboatnya itu ke tepi, ke pantai dengan selamat. Ya. Luar biasa. Ya. Kalau untuk selama perjalanan sampai 25 tahun ini, Romo punya role model sendiri nggak sih, Mo? Yang dilihat, yang yang menjadi pegangan, Mo? Yang menjadi pegangan. Ya, yang menjadi pegangan saya sabda Tuhan sendiri ya. Karena kan ketika saya ditabiskan 16 September 1995, moto tabisan saya adalah gembalakanlah domba-dombaku. Ya, dari Injil Yohanes. Itu Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan kepada Rasul Petrus. Jadi awalnya Yesus bertanya kepada Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Petrus menjawab, ya, aku mengasihi engkau. Setelah itu Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu bertanya lagi untuk yang kedua kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Nah, setelah dijawab, ya, aku mengasihi engkau. Lalu dikatakan lagi, gembalakanlah domba-dombaku. Untuk yang ketiga kalinya bertanya lagi, apakah engkau mengasihi aku? Nah, coba kalau ditanya sampai beberapa kali seperti itu, ya, apakah engkau mengasihi aku? Itu berarti kan ada something, gitu kan ya, ada something. Nah itu percakapan antara Yesus dan Petrus ini sangat mengesan bagi saya. Maka itu saya jadikan moto tabisan saya ya. Saya ambil satu kalimat, gembalakanlah domba-dombaku. Ku-nya di sini huruf besar. Artinya ini domba-dombanya Yesus. Domba-domba, bukan domba-domba saya, tapi domba-dombaku besar. Artinya domba-dombanya Yesus. Dan menggembalakan domba-dombanya Yesus itu berdasarkan pertanyaan Yesus tadi, apakah engkau mengasihi aku? Ya, jadi bukan karena apa ya, bukan karena terpaksa, bukan karena diancam, ya, tapi karena mengasihi Tuhan Yesus, ya. Jadi berdasarkan kasih kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus menyerahkan domba-dombanya untuk digembalakan. Artinya ya terinspirasi oleh sabda Tuhan itu ya, maka ya sesuai dengan kemampuan saya ya, saya harus berusaha mengasihi domba-dombanya Tuhan. Ya, domba-dombanya Tuhan, menggembalakan domba-domba Tuhan. Domba-domba Tuhan di mana? Apakah hanya di paroki Kapuk? Enggak, di mana-mana kan? Di mana-mana ya, Bang? Iya, di paroki-paroki, di keuskupan-keuskupan ya. Entah itu di Jakarta, di Pulau Jawa, di Indonesia, di seluruh dunia itu domba-dombanya Tuhan Yesus. Begitu, itu yang menginspirasi saya. Luar biasa. Terus mau terakhir nih Mo, Ya. mau tanya, di usia pelayanan yang ke-25, ada harapan khusus gak sih Mo? Mungkin buat domba-domba Yesus tadi, atau mungkin bahkan buat Romo sendiri, harapan khususnya apa Mo? Ya, harapan saya adalah jangan menyerah, ya, jangan menyerah. Dan kata jangan menyerah itu ya memang terinspirasi oleh ini pendiri kongregasi kami ya, ini pendiri kongregasi Pasionis Santo Paulus dari Salib. Ya, mengapa dikatakan dari Salib ya, karena beliau ini kan menimba spiritualitas salib ya. Kehidupannya berpegangan pada spiritualitas salib ya. Spiritualitas salib yang seperti apa?
spiritualitas salib yang itu tadi, kalau sungguh-sungguh kita pegang, sungguh-sungguh menjiwai hidup kita, maka kita tidak akan mudah patah, tidak akan mudah menyerah, tidak akan mudah down, tidak akan mudah stres, ya. Karena ya sesuai dengan apa yang disabdakan Tuhan Yesus kan, kalau mau ikut aku, sangkalah dirimu dan pikulah salibmu. Ya kan? Nah, ini kan spiritualitas salib, ya kan? Jadi ya kalau kita mengalami sesuatu yang membahagiakan, oh gampang saja kan? Tidak perlu trik-trik khusus kan ya. Nah, tapi kalau ketika kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, yang ya, sulit itu ya. Yang sulit menghadapi masalah, nah, itu yang perlu kita kelola dengan spiritualitas salib. Artinya kita harus ingat sabda Yesus kan, kalau mau ikut aku, sangkalah dirimu dan pikulah salibmu. Nah, inilah saatnya kita memikul salib kita kan. Ya, nah ini spiritualitas salib. Per crucem ad lucem, artinya melalui salib menuju kepada terang. Artinya dengan kita setia memikul salib kehidupan kita, ya, percayalah pasti akan ada solusi. Amin. Pasti akan ada kebahagiaan. Betul. Ya kan? Ada keselamatan. Karena jalan salib itu bukan jalan buntu. Bukan jalan mati gitu ya, jalan mati, buntu, habis, finish, bukan. Jalan salib adalah media sarana untuk kebangkitan. Nah, itu yang saya maksud, jangan menyerah. Apapun yang kita hadapi, ya, seperti sekarang ini masa pandemi ini, janganlah membuat kita menyerah, ya. Pasti di balik peristiwa ini ada rahmat Tuhan yang terselubung, ya. Dan saya yakin Santo pasti juga sudah bisa memikul salib pandemi ini dengan baik, ya. Karena apa? Nyatanya ya pandemi sudah berbulan-bulan, Santo bukannya makin kurus atau sakit, tapi makin segar. Kenapa? Ya kan? Apanya nih, Pak? Makin segar, wajahnya makin cerah, ya kan? Dan saya dengar, sudah ganti pacar ya? Waduh. Oh, aduh. Kenapa? Pacar saya masih di masa depan. Oh, masih di depan, masa depan. Ya. LDR waktu, bukan jarak. Oke. Belum ketahuan, belum ada ininya. Ya, tapi apapun atau siapapun pacarnya nanti, ya kan, kalau bisa sampai ke pelaminan, puji Tuhan. Amin. Tapi kalau putus di tengah jalan, jangan sampai membuat down, menyerah, ya kan, stres. Nah, ingat spiritualitas salib tadi, ya. Per crucem ad lucem, melalui salib menuju kepada terang, melalui putus cinta, patah hati, pergulatan akan sampai kepada solusi yang lain, jalan keluar yang lain, kebahagiaan, ya. Amin. Itulah. Oke, Romo, terima kasih banyak buat waktunya. Sekali lagi saya mau ucapin selamat pesta perak ya, Mo, ya. Terima kasih. Tahun. Semoga panjang umur, sehat terus. Pokoknya pelayanannya makin luar biasa. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih atas doa dan kebaikan Santo, juga doa dan kebaikan Anda sekalian dimanapun Anda berada. Oke. Ya, terima kasih. Teman-teman, sahabat-sahabat dan saudara-saudari semuanya, sekian obrolan-obrolan santai kita di episode kali ini. Semoga ada episode-episode selanjutnya dengan tamu-tamu yang berbeda, dengan topik-topik yang baru. Jadi jangan lupa tetap like, subscribe, juga share video ini. Oke, bye-bye.